Oke, hari ini kita akan membahas persiapan PAS untuk kelas 10 KM ya. Oke, dari nomor satu dulu. Nomor satu ini tentang soalnya berikut yang merupakan contoh penggunaan bahan kimia yang tidak biasa. Nah, ini tentang bab kimia hijau ya. Oke, nah di sini sebenarnya bisa kita tebak aja ya. Maksudnya bisa dengan memilih yang memberikan hasil yang jelek. Oke, kalau memanfaatkan gula sebagai pengawet itu kan berarti dia bermanfaat ya. Oke, dan tidak ada efek sampingnya. Terus, nah di sini yang udah sering banget kita dengar juga di TV-TV penggunaan boraks dan formalin untuk membuat bakso kenyal dan tidak mudah basi. Jadi ini salah ya, harusnya boraks dan formalin itu digunakan untuk pengawet, tapi pengawetnya adalah pengawet mayat, terutama formalin gitu. Jadi di sini jawabannya yang B, nomor satu ya. Oke. Nah, ini. Oke. Kalau untuk penggunaan hand sanitizer itu kan berguna banget ya. Terus memanfaatkan asam sitrat untuk membersihkan kerak, terus memanfaatkan larutan amonia encer untuk membersihkan kaca itu kan penggunaan yang baik ya. Tapi kalau misalnya penggunaan boraks kan itu khususnya buat pengawet mayat gitu. Oke, kita lanjut ke soal kedua. Jadi salah satu langkah dalam metode ilmiah adalah melakukan observasi dan pengamatan. Nah, observasi dan pengamatan berarti itu kan berarti eh, tahap mengumpulkan datanya ya. Nah, mengumpulkan data itu dengan observasi dan pengamatan itu bisa dilakukan dengan apa? Oke, bisa kalau misalnya di sini jawabannya adalah melakukan pengukuran ya. Oke, mana nih? Kok nggak terlalu kelihatan? Nggak terlalu kelihatan. Kan? Oke, terus kita lanjut soal nomor tiganya. Nah, di sini lagi salah satu perilaku yang dapat membantu meminimalkan emisi gas rumah kaca. Oke, emisi gas rumah kaca itu kan efek dari terperangkapnya gas karbon dioksida di bumi kan ya. Oke, nah jadi kita harus mengurangi penghasilan atau menghasilkan gas CO2. Nah, caranya dengan apa? Oke, kalau membakar sampah, nah itu kan berarti dia menambah dihasilkannya gas CO2 ya. Oke. Nah, kalau bepergian dengan naik kendaraan umum daripada membawa mobil pribadi, berarti kan kita mengurangi hasil pembakaran bensin gitu. Oke, kalau misalnya yang C, menghindari bahan-bahan tambahan pada makanan itu tidak ada efeknya ke CO2-nya. Oke. Terus kalau memanfaatkan daun sebagai pembungkus makanan juga sama. Terus yang E itu menghindari penggunaan kaca pada bangunan gedung itu enggak berpengaruh. Oke, jadi yang lebih berpengaruh adalah yang bepergian dengan naik kendaraan umum daripada membawa mobil pribadi. Jadi kita mengurangi emisi gas CO2-nya. Jadinya emisi gas rumah kacanya akan berkurang. Oke, berarti jawabannya yang B. Terus yang keempat, prinsip gerakan kimia hijau yang tidak sejalan dengan program pengendalian pemanasan global itu adalah apa? Oke, jadi yang tidak sejalan ya. Oke, kalau gerakan penghijauan otomatis sejalan ya. Oke, mencegah limbah. Oke, itu kan biar penghijauannya terkendali. Oke, terus memaksimalkan energi fosil. Oke, menggunakan bahan baku yang terbarukan. Terus yang E merancang proses dengan bahan kimia yang lebih aman. Oke. Kan intinya prinsip kimia hijau adalah mengurangi energi fosil ya, energi yang tidak terbarukan. Nah, berarti kita tidak boleh kalau di prinsip green chemistry itu tidak boleh memaksimalkan energi fosil. Oke, karena itu tidak sejalan dengan prinsipnya bahwa kita mengurangi penggunaan energi fosil malah untuk menggunakan energi yang lebih terbarukan. Kayak gitu.
Oke, lanjut nomor 5. Oke. Pasangan yang tidak tepat adalah pasangan nomor berapa? Oke. Nanoperak itu biasanya antibakteri, tapi biasanya dipakai benar ya antibakteri pada sabun dan kosmetik atau di baju. Terus ZNO itu biasanya untuk tabir surya, cuman untuk menangkal sinar UV ya. Di sini dia bilang penggunaannya adalah penyerap sinar inframerah pada tabir surya. Berarti ini salah. Berarti jawabannya adalah yang nomor 2. Oke. Oke, lanjut lagi. Nah, sekarang kita ke bab penamaan. Jadi ada penamaan senyawa tembaga 2 sulfat. Nah, yang ditanya adalah rumus kimianya apa? Oke, tembaga. Tembaga itu rumus kimianya adalah Cu. Nah, di sini ada bilangan Romawi 2, berarti Cu-nya bermuatan 2 plus. Oke, 2 plus ya. Oke, Cu 12 ditambahkan sulfat. Sulfat yang kita tahu adalah SO4 2-. Oke, jadi kalau misalnya ini bereaksi, atau di sini udah tertebak ya, karena pilihannya cuma ada satu Cu-nya. Yang lainnya adalah unsur yang lain. Berarti jawabannya hanya yang C. Oke, kalau misalnya pilihannya ada Cu juga tapi dengan jumlah yang berbeda, berarti ini bisa kita gunakan prinsip bahwa kita muatannya kita turunkan di sini kayak gitu ya. Nah, nanti dia akan menjadi apa? Menjadi CuSO4. Oke. Udah nomor 6-nya. Oke, yang ini sama tapi ini dikasih tahu ion ya. Ada ion Ca3+ ditambahkan dengan ion PO4 3- ya. Oke, maka rumus kimia yang terjadi gimana? Oke, sama kayak yang sebelumnya, caranya adalah muatannya kita turunkan. Kalau pengen gampang ya, kita turunkan ke bawah. Kayak gitu. Terus nanti jadi apa? Jadi Ca3 terus dalam kurung PO4 3 kali. Oke, tapi karena ini jumlahnya sama, ini bisa dibagi. Nah, kalau bisa dibagi, kita bisa bagi sama-sama, bagi 3. Jadi apa berarti? Ca PO4. Kayak gitu. Berarti jawabannya adalah yang A ya. Gitu ya. Oke, bentar. Kita pause dulu. Kita lanjut nomor 8. Nomor 8 yang ditanya adalah pasangan rumus kimia dan namanya yang sesuai. Oke. Oke, ini CuSO4. CuSO4. Oke. CuSO4 itu kan dari apa? Dari Cu2+ dan SO4 2- ya. Kayak yang tadi. Nah, berarti namanya harusnya adalah tembaga 2 sulfat. Oke, karena Cu-nya bermuatan 2+. Jadi Romawinya harusnya 2 bukan 1 seperti yang di soal. Oke, kalau yang B, H2O ini senyawanya adalah senyawa ion. Kalau senyawa ion itu tinggal ke nama kationnya atau depannya kalium. Oke. Ditambahin nama anionnya O-nya, tapi biasanya oksigen ditambahin ida atau diganti ida, jadinya oksida. Oke, jadi ini masih salah ya, harusnya kalium oksida. Kalau yang C, SN SiO32, nah, ini sama senyawa ion juga, terbentuknya dari apa? SN2+ karena kita naikkan ke sini ditambah SiO3- ya. Oke, nah SN iya. Nah, tapi yang kita tahu SiO3 itu selalu min 2. Oke, berarti
SN-nya juga harusnya menjadi 4 plus. Oke. Nah, SN itu namanya adalah timah. Timah berapa? Timah 4 karena biloxnya atau muatannya 4 plus. Terus SiO3 itu namanya adalah silikat. Oke, berarti jawaban yang benar adalah yang C. C ya. Oke. Lanjutkan nomor 9. Jadi ke dalam larutan magnesium klorida dimasukkan larutan ini adalah persamaan reaksi kimia ya. Oke, di sini ada kata-kata larutan. Larutan itu simbolnya adalah aqueous, bukan L atau liquid. Kalau liquid itu adalah cairan. Jadi kalau larutan adalah aqueous. Oke. Magnesium klorida. Magnesium klorida itu adalah MgCl2. Nah, aqueous ditambahkan dengan apa? Dengan larutan lagi, natrium hidroksida. Berarti natrium Na hidroksida itu adalah OH, larutan lagi aqueous, menjadi apa katanya? Membentuk apa? Membentuk endapan. Endapan berarti dia bentuknya adalah solid. Endapannya adalah magnesium hidroksida, berarti MgOH2 ya. Oke, dia solid. Kemudian dihasilkan lagi larutan natrium klorida, berarti NaCl, tapi larutan. Oke, nah di sini persamaannya seperti ini, tapi ini belum setara atau belum seimbang, setara. Oke, nah kita harus menyetarakan dulu. Oke, yang pertama dilihat adalah Mg-nya. Mg-nya adalah Mg-nya 1 di kiri, di kanan juga 1. Oke, kemudian kita lanjutkan ke Cl. Nah, di sini Cl-nya ada 2, di sini Cl-nya cuma ada 1. Berarti kita perlu menambahkan di sini 2 NaCl. Oke. Karena di sini nambahin, baru kita lihat Na-nya. Na-nya di sini ada 1, di sini ada 2. Berarti di sini kita perlu menambahkan 2. Oke. Sekarang O-nya. O-nya 2. Di sini juga sudah 2. H-nya juga sudah 2. Berarti persamaan ini sudah setara. Berarti jawabannya yang mana yang benar? Yang benar adalah yang E. Oke. Lanjut lagi. Oke. Nah, ini sama persamaan penyetaraan reaksi. Reaksinya C3H8 ditambah O2 menjadi CO2 ditambah H2O. Oke. Yang pertama dilakukan adalah menyetarakan jumlah C-nya atau menyamakan jumlah C. C-nya di sini ada 3, di sini ada 1, berarti kita perlu menambah 3. Kemudian setelah C kita menyamakan jumlah H-nya. H-nya ada 8 di kiri, di sini cuma ada 2, berarti biar sama kita mengalikan dengan 4. Oke. Baru kita menyamakan jumlah O-nya. Di kiri ada 2, di kanan ada ini 3 kali 2, 6. Di sini 4 kali 1. Berarti totalnya adalah 10. Berarti di sini perlu dikalikan 5. Oke, jadi jawabannya adalah apa? Di sini adalah A, A-nya 1. B-nya adalah 5. C-nya 3. Dan D-nya adalah 4. Berarti jawabannya adalah yang D. Oke. Lanjut. Oke, di sini kita hanya nomor 11 kita hanya mencari persamaan reaksi yang sudah setara. Oke. Sama untuk setara itu setara, dibilang setara kalau apa? Kalau jumlah atomnya itu di kiri sama dengan di kanan. Oke, jadinya kita tinggal mengecek saja ya, yang mana yang sudah setara jumlah-jumlahnya. Oke, yang di A ini C-nya 1, oke. Hanya 4, di sini hanya 2, berarti ini otomatis sudah salah. Oke. Terus yang B, di sini S-nya 2, di sini juga udah 2 di kanan. Hanya 4, di sini hanya 4. Sekarang O-nya. O-nya di sini 6, di sini 2 ditambah 4. 6, berarti jawabannya yang benar adalah yang B. Kayak gitu saja ya, untuk mengecek benar atau salahnya. Ya, dia udah setara atau belum. Oke, kita
Masalahnya mirip banget ini. Iya. Oke. Kita lanjut lagi soal selanjutnya, nomor 17 ya. Oke, nah nomor 17 ini dikasih tahu 3 jenis unsur, dikasih nomor atom sama nomor masanya. Kita disuruh yang nomor 17 menentukan konfigurasi elektron. Oke. Dari RR itu dia 5 dan 11. Oke, yang bawah ini kan nomor atom ya. Yang atas nomor massa, nomor atom itu sama dengan jumlah elektron kalau dia netral. Oke, berarti elektronnya adalah jumlahnya 5. Oke, konfigurasinya yang dipakai adalah konfigurasi Bohr. Berarti elektronnya 5, tinggal elektron pertama itu kulit pertama 2. Oke. Terus kulit kedua berarti sisanya berarti 5 kurang 2 adalah 3. Berarti jawabannya yang A ya. Yang ini. Oke, sekarang yang nomor 18. Yang nomor 18 yang ditanya adalah elektron valensi. Elektron valensi itu adalah elektron yang ada di kulit terluar ya, atau kulit terbesarnya. Oke. Nah, berarti atom G kita harus konfigurasi lagi. G itu 13 sama 27. Berarti elektronnya ada 13. Berarti konfigurasinya adalah 2, terus kemudian 8, karena kulit kedua harus 8, baru sisanya adalah 3. Berarti elektron valensi itu adalah yang 3. Oke. Jawabannya yang 3 ya. Oke, kita lanjut lagi ke yang nomor 29 tentang sifat periodik unsur. Oke, di sini diberikan data unsurnya apa aja dan elektronegativitasnya. Oke, nah yang ditanya adalah letaknya secara berurutan dari kiri ke kanan. Oke, nah yang kita tahu kalau dia dalam satu periode itu kecenderungannya adalah dari kiri ke kanan itu semakin besar. Oke. Nah, berarti kita tinggal mengurutkan saja dari yang paling kecil ke yang paling besar nilai elektronegativitasnya. Berarti yang paling kecil adalah S, ya, kurang dari siapa lagi yang kedua, ada P, kemudian ada Q, baru ada O, baru ada R. Oke, jadi kita ketemu nanti urutannya adalah S, P, Q, O, dan R. Berarti jawabannya adalah yang D. Oke. Sekarang yang nomor 30. Nah, ini juga sama, jari-jari. Nah, kalau jari-jari kecenderungannya gimana? Oke, ini ada unsur Li, Na, K, Be, dan B secara acak katanya. Oke. Nah, yang ditanya adalah jari-jari Li. Oke. Nah, Li itu nomor atomnya 7. Berarti dia 2, 5 ya. Kemudian Na ada 11. Berarti konfigurasinya adalah 2, 8, 1. Kemudian ada K, 8. Berarti 2, 6. Terus ada BE, 4. Berarti dia 2, 2. Terus ada B, 3. Ini 2, 1. Oke. Nah, kalau kecenderungan dari jari-jari itu dalam satu golongan, yaitu dia dari atas ke bawah semakin besar. Oke, kemudian kalau dalam satu periode dia dari kiri ke kanan itu semakin kecil. Oke. Kalau kita urutkan secara periodik, oke, ini kayaknya sepertinya ada kesalahan di soalnya, kesalahan di nomor atomnya ya. Oke, ini salah Li-nya seharusnya
adalah 3. Berarti di sini harusnya bukan 25. Terus K-nya juga salah ya, sama BE-nya juga salah. BE-nya benar ya? BE-nya benar. BE-nya 4, K-nya 19. Seharusnya LI-nya 3. Berarti konfigurasinya 21. Oke, berarti kalau dari segi letak, si LI dia adalah golongan 1A, kemudian periodenya periode 2. Kemudian kalau NA dia golongan 1A, dia periodenya periode 3. Kalau K, ini salah ya, berarti 2, 8. Kemudian 8 baru 1, berarti dia golongan 1A sama periodenya periode 4. Kalau BE ini 2, golongannya golongan 2A, periodenya periode 2. Kalau B, ini B-nya harusnya 5 ya. Oke, berarti ini 2 sama 3. Berarti dia harusnya golongan 3. Salah ya. B-nya harusnya nomor atomnya B5. 5 ya. Berarti 2, 3. Berarti golongan 3A, terus periodenya periode 2. Nah, kalau misalnya diurutkan secara periodik tadi, kalau dalam satu golongan dari atas ke bawah semakin besar, terus dalam satu periode dari kiri ke kanan semakin kecil. Berarti kalau kita urutkan, golongan di sini ada golongan 1A sama golongan 2A dan golongan 3A ya. Oke, di sini yang satu periode ada LI, kemudian ada apa lagi? Ada BE yang golongan 2A, kemudian ada si B. Kemudian yang di bawahnya ada NA di golongan 1A sama ada K. Gitu kan ya? Oke, berarti kalau secara periodik yang paling kecil itu adalah si B, berarti nilainya adalah 0,8. Kemudian si BE itu pasti nilainya adalah 0,89. Kemudian LI-nya berarti adalah yang 1,23. Kemudian baru NA-nya yang 1,57, K-nya yang 2,03. Berarti jawabannya adalah LI-nya adalah yang C. Oke, ini ya. Oke, seperti itu.